Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,28%. Dengan total market cap mencapai di 1,97 triliun US dollars, dengan penurunan Bitcoin dominance lagi sebesar 0,43% dan peningkatan volume sebesar 7,84%. Untuk Bitcoin dia kembali ke reject oleh angka 52.100-an ya, yang sudah kita bahas, karena ini sudah ke berapa kali nih? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, ini udah kelima kali Bitcoin ke reject oleh satu resisten yang sama nih ya. Dan untuk Ethereum dia meningkat ya, dia malah rally sebesar 1,44% dan sekarang ada di angka 2.923. Nah, untuk hari ini DCWT kita akan bagi menjadi dua ya. DCWT sesi pertama dan sesi kedua. Untuk sesi pertama kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Untuk sesi kedua kita akan membahas altcoins. Nah, buat lo yang pengen altcoins favorit lo dibahas di DCWT, boleh komen di bawah ya. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan bahas di DCWT di sesi kedua yang akan kita upload lebih ke sore ya. Oke, seperti biasa gue ingatkan, TCI sekarang sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo ya, dimana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news, maupun juga memes. Nah, selanjutnya kita masuk ke economic calendar, geser ke GMT plus 7. Untuk hari ini tuh hari apa sih? Hari Selasa ya, hari Selasa tanggal 20. Dari US belum ada data penting, semuanya cenderung bintang 2 dan bintang 1 saja. Jadi kita bisa fokus ke TA untuk hari ini. Sementara untuk besok itu tanggal 21 Februari hari Rabu. Dari US itu kita bisa cek di sini. Ternyata lagi-lagi belum ada yang terlalu penting ya. Tumben hari ini ya, minggu ini. Hari Senin, Selasa ya, bahkan sampai hari Rabu belum ada yang terlalu penting dari US. Oke, selanjutnya kita akan geser ke news, dan news ini datang dari Jepang ya. Dimana sekarang Jepang sepertinya akan ya ini belum pasti ya, tapi akan kemungkinan besar menyetujui bill yang sedang atau tepatnya draft yang sedang diajukan ke apa ini ya, mungkin ya ke ininya mereka ya, ke kementerian mereka mungkin ya, di mana sekarang akan ada kemungkinan VC bisa memfund Web 3.0 startups di Jepang. Tadinya kita tahu Jepang ini sangat-sangat konservatif untuk urusan itu ya. Jadi untuk regulasi kripto itu sangat ketat. Tetapi sekarang sepertinya mereka semakin loose ya, mereka semakin melihat bahwa potensi dari kripto ini besar sepertinya ya. Jadi makanya pemerintahan Jepang kemungkinan besar ya akan mengallow venture capitalist firm untuk bisa melakukan investment di dalam Web 3.0 dan juga untuk menghold crypto assets. Oke, jadi kurang lebih seperti itu. Sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Untuk analisa di Twitter, ini ngomongin soal Fibonacci nih ya. Ada yang nanya, Bang kan udah tembus nih 0,618, apakah udah aman, kita nggak akan terjadi koreksi lagi? Kita lihat faktanya ya, jangan ngomong, wah enggak, atau pasti, atau kita lihat data aja, itu yang paling benar menurut gua ya. Kalau kita lihat di sini di cycle pertama, which is di 2012, sempat tembus nggak? Sempat, dan bahkan lebih tinggi daripada sekarang. Dia itu tembus 26% dari 0,618. Apa yang terjadi? Koreksi. Ini gue lupa 40% kayaknya, 40%. Oh sorry, ini 50% ada di sini. Gak dibaca ternyata. Ini 50% koreksinya setelah dia tembus 26% dari 0,18 ya. Sementara di sini di cycle kedua juga tembus. Dia tembus 13,5% ya. Artinya apa? Artinya udah dua yang tembus. Dan di sini koreksi berapa? 40%. Di sini enggak tembus, ini pas banget nih ya. Ya adalah sedikit tembus sebenarnya ya, tapi enggak sebesar kemarin-kemarin. Tembus 6% aja ya. Nah, kalau kita di sini apa yang terjadi? Yang terjadi koreksi 54%. Jadi berdasarkan data ya kita masih ada kemungkinan terjadi koreksi yang cukup besar. Karena kemarin di sini koreksinya terlalu kecil nih ya. Sepanjang masa belum pernah koreksi cuma berapa nih? Kayaknya 20 nyaris 30% seingat gua ya. Nah, jadi maka dari itu kita harus siap ada possibility bisa seperti di sini nih ya. Dan uniknya itu selalu ada dua top ya, top 1, top 2 ya. Kalau kita lihat di sini, ini juga top 1,
top 2. Nah, pertanyaannya apakah ini juga akan terjadi koreksi yang signifikan? We'll see. Semoga kalau gue pribadi sih nggak berharap sampai 50% ya. Semoga maksimum 40 deh ya supaya nggak terlalu panik. Oke, sekarang kita akan geser ke analisa di Twitter. Sekarang kita akan lihat kondisi Bitcoin. Nah, kalau kita lihat di sini secara TA ini mirip-mirip kayak di sini nih ya. Dia udah reject 1 2 3 4 boom. Pasti ngedam kayak gini ya, Bang? Enggak sih. Gue bukan bilang pasti ngedam. Tapi kalau TA-nya seperti ini, apalagi volume cenderung turun seperti ini, possibility-nya cenderung apa? Cenderung dia akan koreksi. Ini sama aja kayak kita ngelihat mendung ya. Kalau kita ngelihat keluar udah mendung ya, udah anginnya tuh makin dingin ya. Nah, mendingan bawa payung kan? Nah, sama seperti di sini. Kita udah ngeliat ini mendung, lebih baik kita bawa payung siap-siap. Ada kemungkinan terjadi koreksi. Sedalam apa? Ya nggak tahu. Sama seperti kita ngelihat keluar gitu ya. Wah, ini hujannya gimana ya? Kira-kira apakah akan terlalu deras atau enggak? Kadang-kadang kita nggak bisa tahu ya. Nah, maka dari itu menurut gua the best way adalah apa? Akumulasi. Ya, akumulasi jangka panjang, that's the best way. Oke, selanjutnya kita lihat indeks dolar. Untuk indeks dolar itu, PR-nya ya. PR-nya masih sama seperti kemarin aja, yaitu bertahan di atas dari 50. Indeks dolar kemarin padahal daily close-nya sedikit di bawah dari 104,15, tetapi daily open-nya di atas lagi. Jadi sepertinya dia masih berhasil bertahan lah. Ya, 105,15 masih menjadi support sayangnya ya. Nah, PR-nya jadi ya jelas itu adalah tembus dari 104,15 dan jadikan ini sebagai resisten ya. Itu kurang lebih untuk indeks dolar. Dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan disclaimer dulu nih. Bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah ya. Dan seperti biasa gue ingatkan, apabila ada orang yang mengaku dari TCI apalagi minta-minta dana dari subscriber gitu ya, udah pasti itu bukan dari kami ya. Jadi kita nggak akan buka grup VIP, nggak buka apalagi trading bersama gitu ya, nggak ada semua. Jadi kalau ada yang ngomong itu berdasarkan mengaku dari TCI, ya siap-siap, itu kemungkinan besar adalah scam. Oke, sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Di mana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, di mana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan buka dulu dengan Bitcoin seperti biasa ya. Untuk Bitcoin, buy limit pertama masih sama di 50.000, buy limit kedua di MA20 deh. Sekarang udah mulai naik soalnya nih ya. MA20 sudah mulai signifikan di atas dari 47.000. Maka dari itu buy limit kedua di MA20, buy limit ketiga di angka 47.000 lebih 28 USD. Itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Nah, untuk posisi futuresnya gimana nih? Posisi futuresnya sebenarnya ya, ini karena sudah terjadi berkali-kali retest di 52.176, sebenarnya udah oke buka posisi short.
Jadi buat lo yang sudah punya posisi short di sini, dari sini berarti ya, kalau paling cepatnya tuh di sini berarti. Ya berarti lu sekarang masih dalam keadaan profit. Target TP-nya jangan lupa, target TP-nya adalah di angka 50.000 gitu ya. Itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya saja. Retest 1, retest 2 di angka 50.000. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di angka 52.176 ya. Itu kurang lebih untuk setup di Bitcoin. Nah, secara struktur overall otomatis masih sangat bullish ya. Tetapi bukan berarti tidak akan terjadi koreksi. Dan ingat, possibility ini terjadi ya, karena dari cycle 1, 2, 3, 4 ya berkali-kali ada tembus gitu. Dan bahkan 13,5 ini nggak sebesar di sini. Ini 26, di sini pernah nyaris sama persis ya. Ini 13, sama persis 13,5 juga. Jadi walaupun ini sudah sedikit tembus, hati-hati, secara statistiknya masih ada possibility drop sampai 50-40%-an ya. Oke. Selanjutnya kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum kita bisa di sini dia lanjut membuat higher high ya. Ini senada dengan altcoins yang memang sedang menguat dan Bitcoin dominance yang sedang turun ya. Nah, untuk posisi spotnya otomatis masih sama. Buy limit pertama di 2828,5, buy limit kedua di angka 2666, dan buy limit ketiga di EMA 20 yang confluence dengan 2570 yaitu struktur ya. Nah, untuk posisi untuk posisi futuresnya, apabila nanti terjadi retest 1, retest 2 di angka 2828, kita bisa buka posisi long dengan resisten yang masih depending di sini nih. Target TP-nya masih lagi dibentuk ya. Apabila nanti dia benar-benar turun di sini, retest 1, retest 2 berarti ini struktur baru dan itu bisa jadi target TP. Untuk posisi shortnya ya berarti untuk sekarang dia harus tembus ke bawah. Retest 1, retest 2 di 2828, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 2666 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ethereum. Secara struktur even more bullish dan Bitcoin ya. Tapi lagi-lagi kripto masih belum kayak saham, mereka masih belum bisa kepecah, korelasinya masih sangat tinggi. Jadi walaupun secara fundamental Ethereum sangat berbeda dibandingkan dengan Bitcoin, tetapi masih ketarik oleh Bitcoin in general. Jadi kalau Bitcoinnya drop, ya otomatis Ethereumnya ikut ya secara garis besar ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk DCWT sesi pertama. Gue ingetin lagi buat lo yang pengen pair favorit itu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan seperti biasa gue ingatkan, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang untuk kripto. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.